Shalom para sahabat sekalian, kasih karunia dan cinta kasih Allah senantiasa berlimpah kepada kita dimanapun kita berada. Pada video kali ini saya masih membahas terkait dengan ceramah Ustadz Mako Ginta. Meskipun beliau sudah meninggal, tetapi saya memiliki dua alasan kenapa saya masih membahas ceramahnya. Pertama, dalam video saya yang pertama, tepat 1 hari sebelum beliau meninggal, di sana saya katakan bahwa saya masih akan membahas video terkait dengan ceramah dari Ustadz Mako Ginta ini. Kemudian yang kedua, meskipun Ustadz Mako Ginta ini sudah meninggal, tetapi yang pasti ceramah beliau masih ada dan bisa disimak atau bisa disaksikan oleh siapapun. Nah, para sahabat, saya kira ini terakhir dari saya. Meskipun sebenarnya masih ada video lain yang ingin saya bahas terkait ceramahnya, misalnya bahwa menurut Ustadz Mako Ginta ini hanya umat Islam yang masuk surga, di luar agama Islam semuanya masuk neraka. Nah, tapi saya kira membahasnya tidak perlu lagi karena dia sudah meninggal. Tidak baik ya kalau kita masih membicarakan orang yang sudah meninggal. Kita hanya bisa berdoa semoga Ustadz Mako Ginta ini segera berbahagia di surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan terlebih Allah SWT itu menepati janjinya di mana Allah memberikan 72 bidadari di surga. Amin ya robbal alamin. Nah, para sahabat, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan ceramahnya Ustadz Mako Ginta ini, mari kita menyimak dulu seperti apa dan bagaimana ceramah Ustadz Mako Ginta. Saya meminta untuk para sahabat sekalian supaya menyimak video ini sampai selesai, supaya paham, supaya mengerti. Jangan hanya setengah-setengah, ya. Karena saya menemukan banyak sekali komentar-komentar negatif terkait dengan video-video saya, dan saya yakin tidak semuanya menyimak sampai selesai. Nah, seperti apa ceramahnya? Mari kita simak sebentar, lalu nanti akan kita bahas bersama-sama. Secara duniawiya enakan agama Kristen loh daripada Islam. Masuk Islam ya, kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu baru sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa lagi kalau begitu kan? Masih ada satu lagi, dosa ditebus. Iya kan? Luar biasa kan iming-iming ini kan? Makanya sangat berbahaya bagi orang Islam awam dan anak-anak muda. Mereka bisa berbuat seenaknya apa saja, atau nanti katanya ada yang tebus, ada yang pikul, ada yang tanggung dosa. Agama paling mudah diamalkan dan ringan resikonya itu agama Kristen. Iya kan? Tapi kenapa saya hijrah, bapak dan ibu tidak mau mengikutinya? Kenapa? Nggak logik, nggak rasional, nggak masuk akal. Masa kalau kita enak-enak semua berbuat dosa suruh Yesus yang pikul? Kasihan kan Yesus kan? Nah, oke, baik para sahabat sekalian. Setelah kita mendengarkan ceramah Ustadz Mako Ginta ini, paling tidak ada 4 pernyataannya. Yang pertama terkait dengan agama Kristen, bahwa agama Kristen itu menjadi agama Kristen itu lebih mudah dibanding agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa agama Kristen itu cukup percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, lalu dijamin pasti masuk surga. Yang ketiga, agama Kristen itu paling mudah diamalkan dan ringan resikonya. Terakhir, bahwa agama Kristen itu nggak masuk akal, nggak logis, dan nggak rasional. Ini 4 poin yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, pertama, bahwa benarkah
Jadi agama Kristen itu lebih mudah dibanding agama Islam. Kebetulan Ustadz Moko Ginta ini adalah mantan Katolik, kan? Maka kali ini juga saya akan membahas dalam sudut pandang agama Katolik, karena saya sendiri juga beragama Katolik. Perlu diketahui para sahabat, seseorang yang masuk ya di luar gereja Katolik masuk ke agama Katolik itu tidak mudah sama sekali. Butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun atau lebih. 6 bulan atau sampai 1 tahun bahkan lebih. Nah, seseorang yang mau menjadi Katolik itu harus melewati 4 tahap, 4 masa. Yang pertama itu masa prakatekumen atau masa simpatisan, yaitu masa pengenalan atau masa pemurnian motivasi. Jadi di sini seseorang yang mau masuk Katolik itu motivasinya harus dimurnikan. Kemudian juga dia harus mengalami masa pertobatan dan kedewasaan iman. Itu masa prakatekumen. Kemudian yang kedua, masa katekumen, yaitu masa mendapatkan pendidikan dan pengajaran iman. Masa katekumen ini yang lama, masa katekumen. Kemudian ketiga, masa calon baptis, yakni masa persiapan untuk diterima sebagai anggota gereja Katolik. Masa calon baptis. Terakhir itu masa mistagogi. Jadi seseorang yang sudah diterima di dalam gereja Katolik itu tidak dibiarkan begitu aja, tetapi dia harus tetap didampingi sampai benar-benar memiliki kematangan iman. Nah, ini disebut dengan masa mistagogi. Jadi di sini kita bisa melihat para sahabat ya. Kalau dalam video sebelumnya Ustadz Moko Ginta mengatakan bahwa beberapa orang itu diajari hanya 2 hari, itu kemudian bisa langsung masuk ke agama Islam. Nah, ini saya putarkan videonya dulu. Saya ajari di mana-mana. Cukup 2 hari ikut pelatihan saya, insya Allah kita bisa mengalahkan. Oke, ya. Jadi sangat jelas sekali dia mengatakan cukup 2 hari katanya, lalu bisa masuk agama Islam. Nah, di sini jelas ya, sangat jelas sekali mana yang lebih mudah, masuk agama Kristen atau agama Katolik, atau malah sebaliknya masuk agama Islam. Nah, memang terkait ceramahnya juga Ustadz Moko Ginta ini menyinggung perihal berdoa. Mungkin ini yang dilihat oleh Ustadz Moko Ginta ya. Ini yang dilihat oleh Ustadz Moko Ginta, di mana dia mengatakan bahwa menjadi Kristen itu lebih mudah karena berdoa itu hanya 1 kali dibandingkan Islam yang hanya 5 kali dalam 1 hari atau 35 kali dalam 1 hari. Nah, benarkah bahwa orang Kristen itu hanya 1 kali berdoa di gereja dan itu hanya hari ini? Di sini sangat tampak bahwa sebenarnya Ustadz Moko Ginta ini, kalaupun memang dia pernah Katolik, dia itu tidak memahami sama sekali ajaran iman gereja Katolik. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena di dalam gereja Katolik, ya di dalam gereja Katolik sendiri, kalau di dalam agama Islam ada 5, tetapi 5 kali berdoa dalam 1 hari, tetapi dalam gereja Katolik ada 7 kali. 7 kali, dan itu di luar dari doa-doa yang saya mulai dari ibadat pagi. Ibadat pagi ya, doa pagi setiap hari ya. Kemudian doa menjelang tengah hari. Tengah hari, kemudian sesudah tengah hari. Kemudian doa sore atau ibadat sore. Kemudian ibadat malam. Kemudian terakhir itu ibadat bacaan. 7 kali dalam 1 hari. Itu hanya doa, dan itu semua ada di sini. Ada semua di sini doa-doanya. Dan ini diulang dan diulang. Oke. Kemudian jam 6 pagi ya, itu ada namanya doa Angelus. Kemudian jam 12 siang doa Angelus juga. Kemudian jam 6 sore doa Angelus.
Kemudian jam 3 sore ada namanya doa kerahiman ilahi. Ya. Belum lagi setiap hari gereja Katolik itu melakukan perayaan Ekaristi, atau dalam gereja lain itu disebut dengan perjamuan kudus. Setiap hari. Nah, saya tidak tahu apakah Ustadz Moko Kinta ini tahu nggak sampai ke sana. Jadi kalau membanggakan hanya 5 kali satu hari, saya kira belum pantas untuk dibanggakan 5 kali dalam satu hari. Tapi ya sudah. Jadi kembali ke poin utama tadi. Apakah benar bahwa menjadi Kristen itu lebih mudah, lebih gampang dibanding agama Islam? Saya kira tidak. Ya, untuk menjawab pernyataannya. Kemudian pernyataan kedua, Ustaz Moko Kinta ini mengatakan tadi bahwa cukup percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu dijamin pasti masuk surga, ya kan? Itu kata Ustaz Moko Kinta. Benarkah demikian? Nah, sekarang saya menganalogikan para sahabat, saya menganalogikan apa yang dikatakan oleh Ustaz Moko Kinta. Cukupkah Anda percaya bahwa Jakarta itu ada di Pulau Jawa, kemudian Anda dijamin pasti sudah tiba di Jakarta? Cukupkah? Nah, ini analogi yang kurang lebih sama. Dan analogi ini yang akan saya terapkan untuk menjelaskan. Kalau Anda ingin ke Jakarta, Anda harus yakin bahwa Jakarta itu ada di Pulau Jawa. Dan memang benar, Jakarta itu ada di Pulau Jawa. Tapi itu tidak cukup. Anda harus melakukan persiapan, mulai dari booking tiket, persiapan packing dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu melakukan perjalanan yang panjang, waktu yang lama, mungkin 2-3 jam baru tiba di Jakarta. Baru setelah itu Anda sampai di Jakarta, kan? Nah, ini juga berlaku dalam hal menjelaskan yang kedua tadi itu. Memang tidak salah, ya, bahwa Yesus itu memang sungguh Allah, Dia adalah Tuhan. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga, apakah sudah pasti? Belum tentu. Dibutuhkan persiapan, dibutuhkan usaha, dibutuhkan kerja keras, melakukan kebajikan, melakukan kebaikan dan kebaikan. Tetapi jangan salah, meskipun sudah melakukan hal yang demikian, belum tentu. Karena kenapa? Untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu, ya, itu adalah atas kehendak Allah sendiri, bukan atas kehendak manusia. Allah yang pertama-tama berinisiatif untuk memasukkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Kemudian juga seperti di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Dan Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi manusia itu berdosa, maka manusia tidak punya kuasa untuk menguduskan atau menyucikan dirinya lalu melayakkan dirinya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada itu. Hanya karena kemurahan, hanya karena anugerah dan rahmat Allah semata-mata. Ya. Jadi ini harus dipahami baik-baik. Masih menanggapi pernyataan yang sama. Sangat jelas di dalam kitab suci dikatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang banyak ya rame-rame masuk ke agama Kristen? Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Moko Kinta ini, banyak yang murtad. Jawabannya sederhana. Karena iman, harapan, dan kasih. Ya, iman, harapan, dan kasih. Sebagai pengikut Kristus harus tahu bahwa
inti pengajaran Yesus ada di dalam 3 pokok ini: iman, harapan, dan kasih. Jadi bagi seseorang yang mau mengikuti Kristus, mereka harus hidup sesuai dengan ketiga dasar ini, harus memperhatikan ketiga dasar ini. Mengapa? Karena dengan memperhatikan ketiga dasar ini, seorang pengikut Kristus itu baru benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi, seorang pengikut Kristus dengan menghayati, dengan memperhatikan dan melakukan ketiga ini, iman, harapan, dan kasih, dia baru benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah makanya mengapa banyak orang berlomba-lomba masuk agama Kristen. Iman, harapan, kasih. Oke? Untuk ketiga hal ini nanti, iman, harapan, dan kasih, seperti apa matinya akan saya bahas dalam waktu yang berbeda, waktu lain. Tapi inilah tanggapan, ini jawaban saya atas pernyataan kedua dari Ustaz. Kemudian yang ketiga, bahwa agama Kristen itu lebih mudah diamalkan dan lebih ringan resikonya. Benarkah demikian? Sebenarnya pernyataannya yang ketiga ini sudah terjawab di dalam tanggapan atau jawaban saya yang pertama tadi. Jawabannya tidak, ya para sahabat. Jawabannya tidak. Tidak mudah untuk mengamalkan ajaran agama Kristen. Bahkan untuk masuk saja tidak mudah, apalagi untuk mengamalkan. Tetapi para sahabat seluruh umat Kristen, jangan berkecil hati juga. Tidak mudah berarti tidak, bukan berarti tidak bisa. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Bersama Allah kita pasti bisa. Nah, jawabannya ada di dalam Lukas 9 ayat 23. Jawabannya ada di dalam Lukas 9 ayat 23. Silakan dibuka. Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku harus memikul salib, harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Sekali lagi ya, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, yang pertama, memikul salib, dan ketiga mengikuti aku. Nah, apa artinya ini? Ketiga hal ini. Menyangkal diri. Menyangkal diri sederhananya itu mengalahkan diri sendiri, mengalahkan keegoisan, mengalahkan kemauan diri sendiri atau kehendak diri sendiri, dan mengedepankan kehendak Allah. Dan ini tidak mudah. Seringkali apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Nah, saya berikan contoh. Misalnya dalam hal kritikan, tidak setiap orang mau menerima kritikan. Bisa jadi orang yang mengkritik itu dilaporkan, ya kan? Dilaporkan karena merasa dia tersinggung, dilaporkan kepada pihak yang berwajib, atau melakukan penghakiman, penghukuman dan lain sebagainya. Nah, atau contoh yang kedua, misalnya dalam hal berdoa, seseorang itu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, dia sudah yakin bahwa doanya akan dikabulkan Tuhan, dan dia sangat berharap. Ternyata Tuhan Allah itu tidak mengabulkan doanya. Lalu dia akhirnya malas berdoa, malas ke gereja, kecewa, marah, benci yang namanya Tuhan. Nah, seorang pengikut Kristus itu harus bisa menyangkal diri dengan mengedepankan kehendak Allah. Dalam gereja Katolik itu ada bagaimana cara menyangkal diri. Ada cara, yaitu dengan puasa, pantang, atau yang disebut dengan askes. Dan banyak sekali orang-orang kudus di dalam gereja Katolik yang melakukan hal ini, dan oleh gereja dianggap mereka orang suci. Misalnya Santa Teresa Avila, Santa Teresa dari anak Yesus, atau Santa Yohanes dari Salib, dan banyak sekali. Nah, sekali lagi, meskipun demikian, ada cara, ada sarana yang diberikan oleh gereja, tetapi kita harus kembali ke konsep awal, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah karena kehendak Allah. Oke, kita harus kembali ke sana.
kembali ke pernyataan tadi itu, menjadi Kristen itu lebih mudah untuk diamalkan dan ringan resiko. Apakah benar ringan resikonya? Tidak ringan sama sekali. Menjadi seorang Kristen itu harus siap seperti Kristus, mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus yang bagaimana? Yang menderita, bahkan disalibkan, bahkan wafat. Para martir di dalam gereja Katolik, mereka banyak yang dibunuh, kan? Hanya karena iman mereka. Nah, inilah menjadi pengikut Kristus itu. Apakah ringan? Sama sekali tidak ringan. Apakah mudah? Sama sekali tidak mudah. Apakah mudah diamalkan? Apalagi tidak mudah untuk diamalkan. Ingat, kita ini masih manusia yang berdosa, yang seringkali jatuh dalam keegoisan, keinginan diri sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya juga masih berkaitan dengan pernyataan yang ketiga ini, memikul salib tadi. Apa artinya memikul salib? Memikul salib di sini itu bukan berarti ada sebuah benda berbentuk salib, entah itu kecil atau besar, lalu dipikul-pikul seperti itu, bukan seperti itu maksudnya memikul salib. Memikul salib dalam tradisi Yahudi kuno, ya, dalam tradisi Yahudi kuno, ini dilakukan kepada seseorang yang dihukum karena mereka melawan negara. Jadi mereka membawa salib, memikul salib mereka mulai dari tempat penghukuman sampai ke tempat penyaliban. Maka tidak mengherankan peristiwa penyaliban Yesus itu terjadi, karena memang itu sudah menjadi bagian dari tradisi Yahudi. Nah, oleh Lukas hendak mengatakan bahwa setiap orang Kristen itu harus seolah-olah adalah orang yang dihukum mati. Mereka harus mati, maksudnya orang-orang Kristen ini harus mati terhadap nilai-nilai duniawi seperti hawa nafsu, keinginan daging lainnya, cemburu, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Ya, seorang Kristen itu harus mampu memikul salib itu. Maka bagi seorang Kristen, salib itu adalah sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena dengan salib akan memperoleh kebangkitan. Seperti Yesus yang sengsara, wafat di kayu salib, namun dia bangkit. Nah, jadi seorang Kristen itu harus mampu memikul salib. Harus mampu bertahan dalam kesulitan. Apakah ini gampang untuk dilakukan? Tidak gampang para sahabat. Kita seringkali lebih mudah mengeluh, putus asa, ya kan? Bahkan kecewa dengan Tuhan mungkin dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Jadi tidak mudah. Nah, kemudian yang keempat, pernyataan yang keempat tadi, bahwa agama Kristen itu adalah agama yang nggak logis, nggak rasional, nggak masuk akal. Oke. Berarti seolah-olah di sini Ustaz Mokominta mau mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang rasional, yang masuk akal, ya kan? Dan memang mungkin seperti itulah sebenarnya agama Islam itu, sehingga bagi mereka menerima konsep Trinitas itu tidak bisa. Bagaimana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 tetap 1 gitu ya? Harusnya 3. Nah, mereka bersikeras menentang Allah itu menurut mereka 3 bagi agama orang Kristen. Nah, jadi Mokoginda ini mau mengatakan bahwa Islam itu rasional. Apakah benar Islam itu agama rasional? Saya kira tidak. Saya mengutip sebuah tulisan di mana dikatakan bahwa agama Islam itu bukan agama logika. Agama Islam itu dibangun atas nas-nas yang kemudian ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga tolak ukur dari sebuah kebenaran di dalam Islam itu tidak bersandar pada
akal budi atau logika, tetapi lebih kepada penyandaran terhadap dalil-dalil yang ada. Itulah agama Islam yang sebenarnya. Jadi kalau Ustaz Mukhobinta mengatakan bahwa agama Kristen itu nggak rasional, agama Kristen itu nggak masuk akal, nah dia berarti di sini mau mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang rasional, ya kan? Nah, selain itu kita harus tahu juga para sahabat, bahwa untuk mengerti, memahami Allah itu tidak cukup dengan logika sejauh itu logis dan masuk akal. Mengapa? Karena untuk memahami Allah itu tidak bisa dengan akal pikiran kita sendiri, nggak bisa. Allah itu tidak bisa dipikirkan, Allah itu tidak bisa dipahami dengan logika, nggak bisa. Allah itu jauh melampaui akal budi kita, ya kan? Termasuk memahami misteri Allah yang menjadi manusia. Bisakah kita pikirkan? Ya, bagi orang yang tidak bisa berpikir atau yang melulu mengandalkan pikiran, mungkin mereka itu akan menjadi sebuah persoalan. Nah, sekarang mengapa Ustadz Mukhobinta ini mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama yang gak rasional, yang gak masuk akal, gak logis? Kenapa? Menurut saya ada 3 penyebabnya. Pertama, bahwa Ustadz Mukhobinta ini tidak paham sejauh mana logis dan gak logis itu digunakan di dalam memahami Allah. Dia tidak bisa menggunakan ini logis, ini gak logis, dan seberapa jauh itu digunakan itu dia tidak paham. Kemudian yang kedua, Ustadz Mukhobinta ini bisa jadi terlalu mengedepankan logika, terlalu mengedepankan akal budi, sehingga apa yang menurutnya itu benar menurut akal budinya mereka, itu yang benar. Jadi Ustadz Mukhobinta sekali lagi lebih mengedepankan logika, sementara logikanya saja nggak jalan-jalan, ya kan? Dan kemudian Ustadz Mukhobinta ini mengabaikan yang tidak logis. Dan yang ketiga, penyebab yang ketiga ini, bahwa Ustadz Mukhobinta ini belum memahami tentang keimanan Kristen. Nah, sekian dari saya para sahabat untuk menanggapi pernyataan atau dakwah atau ceramah atau apapun namanya ini dari Ustadz Mukhobinta ini. Semoga para sahabat, khususnya seluruh umat Kristen, semakin dikuatkan iman akan Yesus sebagai Allah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mudah putus asa menjadi seorang Kristen. Percayalah bahwa Yesus akan selalu menyertai kita. Seperti sabda, aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan memberikan Roh Kudus, mengutus Roh Kudusnya untuk membimbing dan mengajari. Banyak hal memang yang tidak kita pahami di dalam kehidupan kita ini, tetapi yakinlah dan percayalah bahwa sesuatu yang tidak mudah, menjadi Kristen itu memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita pasti bisa bersama Allah dan di dalam Allah. Sekian dari saya para sahabat sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari kami, Fitro Fajr.